Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al musannifin wa nakhusuhusan la ruhi Sayyidina Syekh Umar Abdul Jabbar li mu'allif hadzal kitab wa ila jami'i man ta'allam hadzal kitab syai'ulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini suara apa lagi? Bel. Oh, sanyong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, masih terkait dengan sholat, yang pada malam hari ini kita akan pelajari mata yajharu. Mata iku kapan yajharu banterake sapa al musolli wong kang salat. Sapa musolli wong kang salat. Kapan orang yang salat itu mengeraskan suaranya? Wa mata yusiru, lan kapan yusiru ngalonaki sapa al musolli. Kapan seorang yang sholat itu mengeraskan suara dan kapan ia harus memelankannya? Yajharu fi raqatil ula, yajharu banterake sapa al musolli fi raqatil ula ing dalem rakaat kang pertama. Jadi orang yang sholat itu hendaknya mengeraskan suara pada rakaat yang pertama, wasaniyah lan rakaat kang nomor loro min sholati subhi, saking sholat subuh. Kemarin telah dipelajari bahwa mengeraskan suara pada rakaat pertama dan kedua dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah apa? Abu atau hayat kemarin? Hayat. Ketika nggak banter Pak, tidak masalah. Namanya sunnah. Tetapi kalau mau sholat sendirian ya tidak apa-apa keras. Yang penting ada perbedaan ketika diam, nggak diam, pelan, dengan yang posisi banter. Kayak di rakaat yang nomor 3 dan 4 pada sholat zuhur itu kan panten ya, sholat zuhur kan 1, 2, 3, 4 itu kan pelan, sendiri maupun berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri di waktu sholat subuh banter Pak, malah dapat kesunahan. Ya sekiranya itu sampean dengar beda dengan waktu sholat zuhur. Jadi kalau subuh itu agak dijaharke, dibanterke sithik. Pak, iki apakah
redaksi lafadz al-musolli ini hanya konteksnya untuk laki-laki, ndak. Walaupun tidak ada musolli ya pakai laki-laki dan perempuan. Jadi konteksnya ini dua-duanya masuk. Secara gendernya enggak hanya laki-laki, tapi perempuan juga masuk otomatis, biar tidak ada satu pemborosan kata. Mata ya jarum musolli wal musolliat. Jadi kalau dia disebutkan musolli, dia perempuan itu masuk di dalam musolli itu. Artinya orang yang sholat itu ya laki-laki dan perempuan. Dalam konteks beberapa hadis bacaan itu ada rojul ya. Rojul itu apakah laki-laki? Tidak, laki-laki dan perempuan masuk di dalamnya. Almar'u juga. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kadang tidak ada muslimatinnya. Pak, berarti perempuan gak wajib? Tidak, karena muslim di sini masuk laki-laki dan perempuan. Itu ingat-ingat itu. Itu ya. Wal maghribi lan salat maghrib, wal isya'i lan salat isya. Rakaat yang pertama, yang kedua yang harus dibanterke ya salat subuh, ya maghrib, ya isya. Sunnah. Wa yusiru lan ngalonake sapa musolli, dan ia memelankan suara fi jami'i sholati dzuri ing dalem sakabehane rakaat salat zuhur. Pelan-pelan. Wal asri lan salat asar. Wa fi rakaati saniyah lan ing dalem rakaat kang kaping pindho min sholatil maghrib, ing dalem salat maghrib. Wa fi salisalan ing dalem rakaat kang nomor 3 wa rabi'ah min sholatil isya. Wisani apa salisah itu tadi? Salisah kan ya. Ing dalem rakaat kang nomor 3 min sholatil maghrib, saking salat maghrib. Ini rakaat kedua masih keras ya. Jadi rakaat yang ketiga dari sholat maghrib ya pelan. Rakaat ketiga dan keempat min sholatil isya. Aturannya seperti itu. Pak, kalau jadi imam tapi nggak banter, sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, karena ini bagian dari sunnah hayat. Nggak apa-apa. Wah, kayak gawe bid'ah anyar, awakmu sing ora ngerti berarti. Ya. Jadi kadang sepele bahasan fikih furu'iyah cabang dia menyamakan dengan akidah, bab akidah. Itu ya ndak pas. Oke. Ma mubtilatus shalah maiku piro, maiku apa? Maiku apa mubtilatus sholati utawi perkara-perkara kang batalake salat. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan salat? Mubtilatuha arba'ah. Mubtilatuha utawi perkara-perkara kang batalake salat iku arba'una papat. Al kalamu utawi kang nomor 1 kang awal iku al kalamu ngomong, berbicara amdan kelawan sengaja.
berbicara dengan sengaja, bisik-bisik. Itu enggak masa-masa kalian. Bisik-bisik itu biasanya anak-anak kecil TK, bisik-bisik. Lawahmu apa? Lawahku ndok. Untuk apa? Mambune somai yo. Oh iya somai. Itu masa-masa anak-anak. Aku dipingin delok pocong tuh. Oh, wah ning ndi? Ning masjid kae ngapusi. Nah itu anak-anak enggak apa-apa. Ini jenenge latihan sholat. Terus apa sih gede? Sholat aja ngomong. Lha malah ngomong iki. Jadi sholat ini enggak boleh ngomong. Walaupun melihat orang berbicara melerai ya enggak boleh. Melerai ya setelah sholat. Itu bukan saat sholat. Asani utawi kang nomor loro iku salah surok harokatin, telu piro-piro gerakan, 3 kali gerakan mutawaliyatin kang berturut-turut, nuli-nuli, 3 gerakan yang berturut-turut. Makanya sampai gerak ngono kae apa ya mama gini. Nah, balik lagi kan 1 baru 2. Enggak boleh gini. Nah, ini harus apalagi ini tuh 2 3. Tuh 2. Tuh 2 berarti 2 tok kan enggak. Ya tuh 2 3. Iki arep salat apa arep senam? Ya kan. Termasuk Mbak kata yang pas si cokot semut nuke apa digigit nyamuk. Nah, ini tuh 2 3. Berarti kan 1 cukup 1 tok. Mandek sih. Tapi aja ngehitung 1 2 1 2 ya enggak. Kira-kirane gitu aja. Artinya enggak dibetaki sih. Yang penting tadi gerak itu sebenarnya boleh ya. Tapi yang nggak boleh itu berturut-turut sampai 3 kali gitu. Ya, refleks saja. Nek refleks cukup sekali 2 kali, 3 kali, udah nggak boleh. Batal. Asali sutai kang nomor 3 iku al aklu mangan. Mangan nih sampean mangan sego goreng langsung sholat, ngono kae ada yang selilitan. Wah, iki kok eneng mambu brambang bawang ya. Regane nasgore 30.000. Mayan iki. Ha gitu. Itu ya enggak boleh. Maka sebaik sebelum sholat itu ya kumur sik. Nek bisa sikat gigi. Apalagi bar ngombe teh ngono kae. Ah, sik legi-legi mayan. Ya gimana enggak boleh. Was surbulan ngombe panik itu enggak apa-apa, itu kan bagian dari memang sudah ada di situ gitu ya. Jadi sebelum sholat pastikan selilit-selilitan atau kotoran bekas makan minum yang masih ganjel atau terasa di mulut itu dikemusik. Jadi memang Pak, dulu ada pernah itu orang tua tanya, Pak, mangan ini batal wudu nih? Enggak Pak, batal wudu itu enggak makan gitu. Tapi kalau sampean makan pas sholat, batal sholatmu gitu. Makanya mbak-mbak sebelum sholat pastikan mulutnya sudah tidak terasa apapun. Enggak ada yang ganjel, enggak ada yang tersisa nasi, daging, apa nih, rupuk, tempe, tahu, ya, wis, nggak Pak nek, seumpama dihiduk ke situ, gitu ya. Tapi jangan agak di sini, jangan sampai kayak bawa itu nih malah, begitu mambunan enggak. Apa? Enggak nak di rumah. Itu alternatifnya. Sekali tok jadi itu
Ya itu malah nanti membatalkan orang lain. Sosok diguyu ngempet guyu malah ya. Arabi utawi kang nomor 4 iku tarku ruknin, ninggal rukun. Meninggalkan min arkaniya saking piro-piro rukune, meninggalkan salah satu rukun salat. Au fawatu syartin, atau kepotan. Kepotan itu apa bahasanya ya? Kehilangan atau ya hilang. Syartin min syurutiha, syarat saking piro-piro syarate salat, atau kehilangan makna yang lain, tidak lengkap syarat-syaratnya salat. Syarat salat itu salah satunya harus suci dari najis, dari hadas. Nih pas salat ora suci, masih mengandung hadas, yaitu berarti batal sholatnya, atau ketinggalan salah satu rukun sholat. Maiku apa hukmuman utawi hukume wong, apa hukum orang taro kakang ninggal sopoman ruknan ing rukun. Apa hukum orang yang meninggalkan rukun min arkani sholah saking piro-piro rukune sholat, sahwan kelawan lali, sahwan kelawan lali. Apa hukum orang meninggalkan salah satu rukunnya sholat dengan lupa, lali? Orang maca Fatihah mungkin tadi ya, atau lupa kemarin tidak baca apa tasyahud mungkin ya, atau tidak ya tadi tasyahud akhir mama gitu, atau tadi tidak membaca sholawat pada Nabi dalam tasyahud akhir gitu. Atau dia mungkin lupa rokaat ya, kadang orang itu sholat lali, aku mesti rokaat telu papat ya. Wi lebih baiknya kalau mamang antara telu dan papat, maka sekali lagi itu lebih baiknya, karena lupa kan. Lupa antara 3 rakaat atau 4 rakaat. Pasti sampai pernah itu ngalami nih kamar mandi. Ngalami lupa di tengah-tengah sholat. Aku wis dari batinnya itu lupa apa tuh. Maka diambil mas sholat maghrib ya sekali lagi. Lah nanti terus sujud sahwi. Lah kok yang mama sholat isya juga ini sudah 3 atau 4. Nah biasanya yang lupa-lupain sholat zuhur, asar, isya. Ya aku wis mung telu apa ki yo. Nah nanti berarti tambah 1 rakaat lagi, kemudian baru sujud sahwi. Begitu. Amannya seperti itu. Yati nekani sapa man bihi kelawan rukun ya, salah suwiji rukun. Idza tadzakarahu tatkalane iling sapa man, maka ia harus mengulanginya ketika ia ingat.
hu ing rukun. Wa yasjudu lan sujud sapa man lisahwi maring sujud sahwi. Ketika dia lupa salah satu rukunnya sholat karena lupa, hendaknya ia menggantinya atau mengulanginya ketika ia ingat, dan hendaknya dia harus sujud sahwi tadi. Sampai nih pas sholat zuhur, asar, sekali lagi lupa antara 3 dan 4, atau ini sudah rakaat 4 atau belum ya. Nah itu nanti ditambah sekali lagi, kemudian baru sujud sahwi. Itu mazhab Syafi'i. Kuwi nek rukun lali di dalam sholat. Sekarang ma hukmuman, maiku apa hukuman utawi hukume wong, apa hukum orang taroka kang ninggal sapa man sunatan ing sunah hayat sunah abad, maaf, sunah abad, sunatan ing sunah abad sahwan krana lali. Apa hukum orang yang meninggalkan sunnah abad karena lupa? La ya'ti ora nekani sapa man biya kelawan sunnah, kelawan sunnah ia tidak mengulanginya. Umpama kemarin salah satu sunnah abad itu apa? Kunut, ya toh. Lah sampean sudah lupa kunut padahal sudah membaca di tasyahud akhir itu membaca tahiyat gitu ya. Tahiyat, hampir salam. Aku mau ngomong gitu ya. Ingatnya di situ. Apakah berdiri lagi? Tidak. Apa yang dilakukan seseorang tersebut ketika lupa? Apa? Kunut. Bal yasjudu, balik sujud sapa man lisahwi krana sujud sahwi. Ma hukmuman utawi ma iku apa hukmuman utawi hukume wong padha dhuwur-dhuwur sama. Taroka kang ninggal sapa man hayatan ing sunah hayat. Nek sunah hayat, apa hukum orang yang meninggalkan sunah hayat yang banyaknya kemarin ada berapa itu? 15 itu. Termasuk salam yang kedua, tawaruk, kemudian duduk iftirash dan yang lainnya. Baca Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, itu diantara sunnah-sunnah hayat. Lah apa hukum orang yang meninggalkan sunnah hayat? La ya'ti ora nekani sapa man biya kelawan sunnah hayat, ia tidak harus mengulanginya. Wala yasjudu lan ora sujud sapa man lisahwi maring sujud sahwi. Maksudnya ya karena lupa maka harus sujud sahwi. Itu. Jadi orang yang meninggalkan sunnah hayat tidak harus mengulanginya di saat dia ingat saat sholat, dan tidak harus mengganti atau melaksanakan sujud sahwi. Yang sujud sahwi itu hanya ketika yang pertama lupa di saat salah satu rukun itu tidak
dipakai atau digunakan atau dia lupa gitu. Yang kedua di saat lupa atau meninggalkan sunnah abad, dia harus sujud sahwi. Ma hukmuman ma iku apa hukuman utawi hukume wong ajazakan lemah apes, makna yang lain tidak mampu. Apa hukumnya orang yang tidak mampu anil qiyami saking ngadeg, kalau tidak kuat ngadeg fi sholati ing dalam salat al mafruḍah kang den fardhuake. Apa hukum orang yang tidak mampu berdiri di dalam salat wajib atau salat fardhu? Yusoli salat sapa men jalisan halih lungguh, nek gak kuat ngadeg yo lungguh. Sakit mungkin, kalau buat rukuk itu gegere arep copot atau mungkin habis jatuh, kemudian kakinya itu nanti nggak bisa untuk rukuk, kalau dipegang ini kalau mau jatuh lah itu berarti ya tidak mampu berdiri, hendaknya duduk. Wa idza ajaza anil julus lan tatkalane apes atau lemah ora mampu anil julusi saking lungguh, dan ketika ia tidak mampu duduk lungguh wis ra iso. Lungguh wae ra iso apa? Salat sapa wong muttajian kalih turu miring. Tidurnya miring. Tetapi miringnya ya harus menghadap kiblat. Terus wa in ajaza lan lamun ora iso atau mampu anil ittijai saking turu miring, dan ketika ia tidak mampu tidur miring, sholat mongko sholat sapa man. Ketika ia tidak mampu tidur miring, maka hendaknya dia sholat mustalqiyan halih wong kang mlumah. Mlumah itu bahasa Indonesianya tengkurap, telentang ya, tidur telentang sambil ya praktek sholat gini ya. Bukan terus jajar gini ya, tapi tangannya begini ya, tetap begini tangannya. Walaupun telentang, miring juga masih tetap praktek gitu. Ya semampunya Allah gitu. Aman naflah itu kalau sholat apa? Wajib, ada alternatif. Jadi agama Islam itu mudah, ada alternatif di dalamnya. Ketika tidak mampu menjalankan secara normalnya kan ngadeg. Ini sholat wajib. Lah kalau sholat sunnah bagaimana? Aman naflu, anapun utawi sholat sunnah, adapun sholat sunnah fayajuzu mongko wenang boleh ayu sholiyai apa ayu sholiyai ento sholat sapa man ayu sholiyah ento sholat hu ing nafel ing sholat sunnah, hu ing sholat sunnah sapa al-qadiru wong kang kuwasa alal qiyami ing ngatasi ngadeg.
Adapun sholat sunnah, maka orang yang mampu berdiri alal qiyami ngatasi ngadeg, maka orang yang mampu berdiri itu diperbolehkan sholat dengan jalisan alih lungguh. Sampean mbak mbok sampean iso ngadeg sholate. Nek sholat sunnah itu boleh apa? Duduk. Nggih. Sing dong ngerti bisa dipraktekke. Pak sholat tahajud duduk boleh? Boleh. Enak kan? Boleh. Sholat sunnah. Nek wajib ya enggak boleh nek sampean mampu. Karena berdiri itu bagian dari rukun. Tapi kalau sholat sunnah boleh, ini ketika mampu kok dia duduk boleh. Au mutajian utawa turu mireng. Ini khawatirnya kalau tidur mireng jabasen turu. Allahu Akbar. Entuk lho, aku sholat tagi-tagi iki wis subuh, aku sholat tahajud. Nah, khawatirnya begitu. Karena apa? Gerakannya sithik kalau tidur miring kan. Duduk kan juga ini. Tapi kalau sholat ngadeg kan ada ruku, sujud, itu nih. Tapi sekali lagi sholat sunnah dengan duduk bagi orang yang mampu berdiri boleh-boleh saja. Dipraktekin. Hubungi nih sholat tahajud. Ya, boleh kok. Mau sholat ba'diyah isya, qobliyah subuh, wah sholat sih. Allahu Akbar. Mbak loro to mbak? Ora. Kok sholatnya karo lungguh? Kan boleh. Ya, alasannya gitu. Karena sudah ngaji, jadi boleh. Gitu ya. Nah. Tapi sampai nom-nom masa ya. Nek sholat dewi kita tidak apa-apa ya. Sholat dewi. Jadi warung dengan orang banyak ya tidak masalah. Kayak lomba kayak sehat kuat nih sholat karo lungguh. Wah gitu kadang. Kan sampai kadang kok dibully. Sing bully itu kadang ora ngerti hukumnya. Sebenarnya bully. Ya kan? Tapi ya aneh gitu, karena kebanyakan orang ya berdiri. Tapi sebenarnya boleh. Sholat tarawih kae 23 rakaat, 20 plus witirnya 3 rakaat. Duduk Pak, ya boleh gitu loh. Ya. Kali-kali diprakteki. Diprakteki. Sholatul jamaah sedikit lagi. Utawi iku bab kang nerangake sholat jamaah. Jamaah itu minimal berapa orang? 2 orang. Siapa? Ya kamu dan si dia. Nah, itu minimal. Si dia itu ya bisa bapakmu, bisa ibumu, bisa adikmu. Sing goib-goib ya nggak usah disebut. Ya minimal sekelak ya suami dan istri. Itu sudah dikatakan jamaah. Oh jamaah. Ma hukmus sholatil jamaah, ma iku apa hukmus sholatil jamaah, utawi hukumi sholat jamaah. Iku fardu kifayah, atau utawi hukumi sholat jamaah iku fardu kifayatin, fardu kifayah ala rijali ngatasi piro-piro wong lanang. Fardu kifayah bagi para laki-laki al mukimina kang podo mukim maksudnya ya berada tinggal di daerah atau di desa.
Pasti ya ono mosok sak kampung kok ono sing jamaah belas sih. Nah. Wa aqalu ala nutawi sithik-sithik salat jamaah. Nah, imamun iku imam wa makmumun lan makmum. Itu sudah dikategorikan salat jamaah. Maka benar suami istri itu dikatakan kalau dia masih jomblo itu agamanya masih setengah gitu kan. Ya karena sholatnya seringnya sendiri. Salah satunya dilihat dari situ. Maka ketika sudah menikah, sering-sering suami istri itu berjamaah, maka agamanya menjadi sempurna. Sampai besok sudah punya suami al-imam, yo sering-sering jamaah. Aja sholat dewi, mas sholat mas, aja turu wae yo. Sholat bareng sama adik, ya itu sama adik mas yo sholat. Kok kadang suami yo gantian, suami istri kan gantian. Yo di sholat di, sik Thomas, sik anyep, sik anyep yo nek sholat dan sholat. Aja ngenteni ngosak-ngosik malah keturun nanti. Sholat sik kalau baru tidur bareng ya ngono. Itu sangat lali, itu penting berjamaah dan saling mengingatkan. Tidak hanya sholat wajib. Jadi pas sholat sunnah sebenarnya boleh jamaah. Hanya beberapa ulama afdolnya sendiri-sendiri. Tapi ya diilengke yuk di sholat sunnah tahajud malam-malam ojo turu wae. Sik Thomas malah anyep-anyep, wah nuruti anyep iso ya anyep terus tadi ora barbar anyepe. Ngono. Wes kok tak kei hadiah, wah aku langsung. Jadi apa Mas Yos rahasia kok kayak apa gitu. Begitu Jadi minimalnya sholat jamaah itu satu imam dan satu makmum. Kami ku piro surutuha utawi piro-piro syarate sholat jamaah. Pakai meni. Al awalu iku sabaatun ono 7. Ngoyak sithik. Al awalu utawi kang awal yang pertama ayan wiya yang to niat sapa al makmum al iktida ing anut mengikuti al bil imami kelawan imam. Yang pertama hendaknya makmum berniat mengikuti imam. Orang ngikuti imam wis salat dhewe. Walaupun nesu-nesu karo bojone, nek pas salat yo kudu melu bojone. Ora salat dhewe bojone wis rukuk sampai wis sujud malah. Wah aku nesu Mas salate beda-beda lho piye iki. Wis salat jamaah kok. Yo pas nesu-nesunan. Nek pas salat jamaah yo kudu bareng. Aste yo imam sik baru ngikut makmume. Nek pas nesu-nesunan salat jamaah dhewe-dhewe ora salat jamaah. Yo salate munfarid. Gitu Maka salat jamaah itu sebenarnya mengembalikan harmonis keluarga. Nek sampean lagi nesunan karo bojomu besok bar salat tangane diambil Mas njaluk sepuro. Oh yo Mas aku njaluk sepuro. Yo ngono. Luar biasa ya. Salat jamaah adalah untuk membangun keharmonisan dalam keluarga, sakinah. Gitu Mbak ya. Ya sampean lagi nesu yo piye carane? Yo Mas salat bareng yuk ngen ilang setane awake dhewe. Nah, ngono.
Mau nggak mau. Tapi aja begini. Wah mas, sholatmu suwe, wes tak ganti supirnya aku. Nggak boleh. Perempuan itu nggak boleh jadi imam. Nggak boleh jadi imam. Di saat laki-laki ada atau suaminya ada, ya emansipasi tapi di lain ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan, seperti sholat inian jadi imam. Nanti kalau sampai ini jamaah perempuan sendiri, ya nggak apa-apa sholat imam sendiri, itu kan. Atau sampai mungkin ada imam masbuk di kampus, kan ada laki-laki perempuan, ya sampai buat jamaah sendiri nggak masalah. Imamnya perempuan gitu, tidak harus lari-lari golek wong lanang, "Ya Mas jadi imamku." Malah aku malah ndek GR malah nanti. Lumayan iki malah ngono itu. Wah, ini malah terbayang-bayang bismillahirrahmanirrahim. Mbake kok ya ayu ya. Bisa jadi begitu. Ngono ya. Nek sampai jadi anu ya. Tetapi kalau memang di situ diajak ya enggak apa-apa. Terus ini tidak hanya jadi imam sholat loh, malah lanjutnya asani utawi kang nomor loro iku ayak rifa yen to ngerti sapa al makmum dilepas di rumah ing tiqalatil imam ing pira-pira ngolah ngelehi atau pindah-pindahnya imam, ngolah ngalehi imam walau biwasitatin senajan kelawan lantaran. Jadi makmum itu harus mengetahui pindah-pindahnya imam, artinya ya pindah dari ruku menuju sujud, bangun dari sujud, walau dengan lantaran. Lantaran itu bisa jadi temannya sampingnya kan melihat imam. Kadang cukup dengan lantaran. Minimal ada salah satu makmum yang melihat imamnya. Asal isu tawi kang nomor telu iku alaya taqaddama yen to ora apa iki disiki sapa al makmum tidak boleh mendahului imam alal imami ing atase imam fil makane ing dalem panggonan. Iki imame kok malah ning gurune makmum itu ya gak boleh. Imam ya di depan makmum gitu nggih, nggak boleh mendahului di tempatnya gitu loh. Maka nek saya jadi imam makmum perhatike kakinya. Iki kakiku kok dawa makmume lah itu ya nggak boleh. Arabi utawi kang nomor 4 iku ayak rubah yen to parek sapa iki makmum minhu sangking imam. Kuda apakah yang kuda? Fi ghairil masjidi ing dalem sakliyane masjid. Hendaknya makmum itu dekat dengan imam selain di masjid. Nah, di masjid itu kan kadang banyak orang itu maksudnya. Hendaknya makmum itu dekat dengan imam selain di masjid. Allah yahula. Nomor 5 Allah yahula iku yen to ora ngaling-ngalingi bainahuma ing dalem antarane imam la makmum apa hailun aling-aling. Iki salate ning kene tapi makmume ning ngarep tokone Mbah sapa iki?
Nah, itu nggak kelihatan. Termasuk makmum ning radio, ini imame sapa? Makmum ning radio. Atau makmum ning TV. Enggak boleh. Walaupun kelihatan ya. Atau makmum penting kan ngerti imame ya. Tetapi kalau ada makmum ngerti imam, sampean wae nggak ngerti imam, tapi kan sampean ngerti makmum ya, itu boleh. Yang penting di depan tadi umpama sholat Idul Adha, Idul Fitri kan sampean ngguri dhewe, apa ngerti imame? Kan enggak. Pasti ada aling-aling juga. Tapi yang penting kan tadi ngerti makmum di depannya itu ya di depannya, ngikuti di depannya. Tapi nek sholat ada makmum sama imam saja tapi sampai nggak ngerti imame, lah itu maksudnya ada penghalang. Nah itu tidak boleh. Suami istri nesunan, ya wis Mas sholatmu ning kene, aku ning kene. Tapi makmum yo, dialik-aliki apa to kae? Meja atau apa yang singkra bojone ra ngerti. Nah itu tidak boleh. Asadi sutawi kang nomor 6 iku ayu tabi'ah, yen to manut sapa al makmum imamahu ing imame makmum. Hendaknya makmum mengikuti anut imami. Rukuk ya rukuk, sampai imamnya rukuk sampai sujud dewe, lah itu enggak manut, berarti tidak sah apa sholat jamaah. Harus manut sholat. Mbah engko nek bar sholat ra manut ya ora masalah. Ya Pak ya. Sebate nek pas sholat manut. Tapi nek Pak, boleh nggak manut karo bojo lanang? Boleh. Ini bojo lanang ngajak maksiat, bojo lanang ngajak elek. Boleh nggak menuruti? Nggak masalah. Loh, sebenarnya agama itu harus saling mentaati kok. Apakah? Nah, ini kemarin saya mengikuti konferensi ulama perempuan itu. Laki-laki dan perempuan suami istri itu apa itu istilahnya ya, perintah atau anut itu tidak paten pada laki-laki. Wong lanang ya harus mentaati perintah wong wadon. Ini yang jarang ditemukan. Yang ada budaya yang ada di beberapa desa, wong wedok wajib manut wong lanang. Tidak pernah kita mendengar wong lanang ya kudu manut wong wadok. Padahal hakikatnya laki-laki dan perempuan, suami istri harus saling taat. Nah, kebanyakan wong wedok wajib manut wong lanang. Gak pernah disuarakan wong lanang ya kudu manut wong wadok. Ingat-ingat. Nah, itu nggih. Jadi saling mentaati. No. Gak boleh ketaatan itu mutlak pada suami itu. Tidak. Ketaatan juga harus pada istri. Itu ya. Sampai situ iya. Allah yang tadi yen to ora manut sapa makmum. Makmum imam iki. Makmum biman kelawan wong talzamu kang wajib ing man. Talzamu kang wajib hu ing man apa al i'adatu baleni salat. Yang kelima itu, yang ketujuh itu hendaknya makmum itu tidak mengikuti terhadap
Imam. Kalau umpama begini maksudnya, percayaku itu sudah 4 rakaatnya itu, tapi imam kok masih mengulangi lagi. Sampean itu tidak harus mengikuti imam. Ya langsung assalam dewi, tetap sholatnya sah. Tetapi kalau sampean mamang, ya melu imam, itu maksud begitu. Tidak harus mengikuti imam untuk mengulangi sholat. Dalam konteks sampean yakin di saat itu kok, oh aku tadi yakinku sudah selesai nih 4 rakaat, tapi kok imamnya 5 rakaat. Nah itu sampean munfarid bisa ya salam sendiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah dianggap selesai. Begitu ya, wallahu alam bishawab. Sekali lagi, agama itu mempermudah, tidak mempersulit. Agama itu ya, perempuan itu sedikit ya dari oleh kongres ulama perempuan. Itu kaos yang saya pakai ini kan hasil kongres perempuan, bahwa wanita perempuan itu juga menjadi khalifah fil ard. Dia tidak boleh dianiaya, dizalimi. Dia adalah makhluk sosial, makhluk yang berintelektual, bukan makhluk nomor 2. Perempuan juga makhluk nomor 1. Begini, kemaslahatan perempuan tidak diukur dengan kemaslahatan laki-laki, itu ingat. Jadi kemaslahatan tidak diukur dengan laki-laki, tapi ada 1-2 yang diukur, tapi kebanyakan tidak. Begitu, paham maksudnya? Jadi itu. Maka kemuliaan perempuan harus dimuliakan, minimal setara dengan laki-laki. Tidak ada wanita nomor 2. Yang ada laki-laki, perempuan adalah semuanya subjek, pelaku, khalifah fil ard. Maka tidak ada namanya perempuan di nomor 2 kan. Semuanya sama di mata hukum. Begitu. Karena di mata Allah yang terbaik adalah siapa yang takwanya paling tinggi. Itu mudah-mudahan para santri semuanya, walaupun perempuan, anak saya juga dua-duanya perempuan, begitu ya kan, gitu. Dia harus punya pandangan yang untuk berkeadilan, berkeadilan yang untuk membangun peradaban yang berkeadilan, semuanya sama, laki-laki dan perempuan dalam hal kehidupan, dalam politik, dalam kuliah, dalam hal apapun. Mungkin 1-2 yang mungkin ada perbedaan sedikit, tapi semuanya tidak begitu harus diselesaikan. Itu saja. Terima kasih. Malam hari ini luar biasa, kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjadi perempuan seutuhnya. Sallallahu Nabi Muhammad.